Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Selamat datang di obrolan buku Memori Bahagia bersama Cucu Tercinta di Festival Memoir dan Memoris Indonesia hari kedua. Ini adalah sesi keempat untuk hari kedua ini. Dan senang sekali teman-teman memoris sudah hadir untuk ngobrol bersama kita semua. Temanya sangat menarik, tema memoir kita yaitu Bahagia Bersama Cucu Tercinta. Saya sangat senang sekali. Orang tua saya cucunya 11, cicit 1. Dan nanti teman-teman memoris akan berbagi bahagia bersama cucu tercinta. Ada yang sudah punya cucu 2, atau lebih dari itu, atau 1, atau lebih dari itu. Atau mungkin yang sudah punya cicit juga bisa berbagi kebahagiaannya dan juga keseruannya bersama cucu tercinta. Nah, untuk obrolan malam ini yang akan memandu atau memoderatori sudah punya cucu juga, cucunya 2. Nah, akan saya bacakan profilnya moderator kita malam hari ini, Insinyur Eni D. Priyadi, latar belakang Magister Manajemen, latar belakang pendidikan dari pertanian, tapi tidak pernah berurusan dengan bidang pertanian. Nah, ini nanti bisa cerita-cerita Mbak Eni. Karena tiap hari sibuk dengan angka-angka yang bikin pusing. Akhirnya memutuskan untuk menambah pengetahuan di bidang finance. Suka membaca karena merupakan cara mengalihkan pikiran, membuat kita berkelana berpetualang mengikuti cerita yang ditulis. Senang membaca karya sastra karena koleksi buku ayah sangat beragam. Cerita detektif dari Agatha Christie, Sherlock Holmes, Perry Mason, dan novel-novel terbitan Harley Quinn sangat menarik untuk dibaca. Setelah purna tugas, punya waktu lebih banyak, mulai menulis di blog, perjalanan saat bertugas, pengalaman dan kenangan saat masih aktif bekerja. Juga sharing pengalaman sebagai ibu dan anak, dengan harapan anak-anak secara diam-diam mau membaca tulisan ibunya dan belajar dari pengalaman ibu agar bisa lebih baik. Kini dengan 2 cucu, yang satu tinggal di Indonesia dan satunya tinggal di Jepang, membuat kehidupan makin berwarna. Blognya adalah @ratna.wordpress.com. Dan kita sambut moderator kita, Mbak Eni. Kami persilakan. Makasih Mas Ngadio. Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, ini kebetulan saya punya ya ngumpulin sih dari googling, dari catatan, dari pengalaman. Mungkin bisa share screen ya Mas Tio, boleh nggak? Tapi saya dibolehkan dulu sebagai co-host. Nggak bisa Mas Tio, atau Mas Tio aja? Sudah bisa sekarang. Sudah bisa. Oh iya. Udah kelihatan? Sudah. Keren sekali warnanya, pilihan slide-nya. Biru ya. Mungkin Bapak Ibu sebetulnya sudah lebih ini cuma sekedar sharing aja, jadi baca-baca bahwa sebetulnya gimana sih, kita kan di Indonesia ini sering anak dititipkan ke kakek nenek ya, apakah satu rumah atau beda rumah ya, bisa saja seperti adik saya itu karena anak menantunya kerja pagi 5:30 dititip di rumah orang tuanya, dia bekerja, nanti malam diambil lagi, kan seperti itu. Nah, filosofinya gimana sih kalau beda anak asuh? Nah, jadi kalau anak itu ternyata, kalau anak udah 1,5 tahun, 2 tahun tuh sudah bisa diajarkan. Jadi kalau di rumah berlaku
aturannya orang tua. Tapi kalau di rumah nenek, ya itu harus ada kesepakatan. Artinya kakek nenek itu nggak boleh sampai mengikuti pola asuh terutama di dalam pendidikan ya. Paling harus ada diskusi dengan anaknya. Ini supaya tidak si cucu bingung ya. Jadi misalnya aja nutrisi anak tuh boleh waktu ikut ya, waktu makan, waktu minum susu. Nah kemudian gimana? Kalau yang lain-lain ya harus orang tuanya sendiri. Karena apapun orang tua kan memang yang bertanggung jawab terhadap pola asuh anak. Nah, ini tadi udah. Nah, biasanya memang kadang-kadang kan ada gini ya. Orang tua terlalu menyayangin sehingga kadang-kadang apa yang dilarang oleh anak itu diperbolehkan. Nah, ini yang kita harus hati-hati di sini. Jadi paling yang harus diingat ini dari psikolog keluarga ini Bu Nina, bahwa anak orang tua itu harus yakin bahwa anak itu pasti aman jika dititipkan ke kakek neneknya. Mohon maaf Mbak Eni, boleh didekatkan mikrofonnya? Halo, udah ya gede? mantap. Ya, maaf tadi ya. Kurang tadi ya. Jadi diajarkan kalau aturan di rumah sama kakek nenek itu bisa berbeda. Ternyata ini nanti itu anak yang mempunyai pola yang agak berbeda itu juga dia menjadi mempunyai pengalaman yang lebih. Jadi bukan jelek malahan. Oh, dia jadi bisa membedakan, bervariasi nantinya. Nah, ternyata juga ada implikasinya terhadap sifat dan prestasi anak. Tapi ini bisa disiasatin jika antara orang tua dan kakek nenek ini mempunyai kesepakatan dulu ya. Jadi dapat membantu pengasuhan anak, tapi diberikan tanggung jawabnya itu nggak penuh, hanya ngomong aja ya. Jadi fungsi orang tua itu tetap penting di sini. Gimana sih kalau beda? Nah, ini kadang-kadang bisa konflik. Nonton aturan screen time ya. Jadi artinya kapan sih boleh pakai gadget ya? Kapan sih boleh nonton TV? Nah, itu harus disepakatin. Kadang sebagai kakek nenek ya kita suka nggak tega kan, kasihan, jadi boleh. Lah padahal itu juga menjadi anak kalau polanya berbeda juga menjadi merusak. Nah, perbedaan pola asuh juga gini. Bah, kalau orang tua anaknya pengen beli apa-apa, nabung dulu ya nak, atau diambil dari uang saku. Orang tua tuh punya uang, tapi kita anak harus dibiasakan sebetulnya untuk menabung. Jadi sebagian dari uang. Tapi kalau nenek, ayo sini kita beli yuk. Nah, karena ini memang karena kita ada rasa lebih bebas ya kalau sebagai saya juga merasakan sebagai nenek tuh ada rasa bebas gitu dibanding kalau saya dulu punya anak. Punya anak tuh bawaannya khawatir kalau salah mendidik ya. Jadi ini berbeda pola asuh kakek, nenek dan orang tua. Ini sebetulnya lumrah ya, hal yang biasa. Nah, bagaimana kita menyiasatin yang perbedaan ini jangan sampai mempengaruhi kedepannya terlalu banyak. Nah, hangat dan dekat. Nah, ini tadi waktu pagi mungkin ada yang sempat ikut bahwa pola asuh zaman dulu dan sekarang itu beda. Ya, kalau sekarang lebih dekat, terus kemudian anak itu juga lebih berani mengemukakan pendapat gitu ya. Kalau dulu kan kita benar-benar ngikut orang tua, kalau orang tua tidak, maka tidak. Kita ngikut anak. Tapi anak sekarang kan kita harus menjelaskan mengapa itu boleh dan mengapa itu tidak boleh. Jadi bagi nenek kakek kita juga harus bisa mengikuti kondisi yang seperti itu supaya ini tidak terjadi perbedaan yang terlalu jauh. Konsisten. Nah, sikap kakek nenek yang mencampuri dalam membesarkan buah hati ini bisa mengganggu perasaan orang tuanya ya. Ini jadi yang penting harus ada konsistensi. Jadi kalau udah disepakatin, umpamanya setelah jam 8 malam udah nggak boleh pegang HP. Maka ini harus semuanya sepakat. Apakah anak itu ikut orang tuanya, apa kadang-kadang masih dititipkan kepada
apa kakek neneknya. Ini memang dalam kondisi sekarang ini agak berat ya. Kalau dulu agak mudah karena setelah adanya pandemi ini kan anak ini hari-hari pakai gadget ya, sekolahnya melalui pakai laptop secara online, sehingga ini benar-benar yang dulu mungkin kita ngajari hal-hal yang penting, tapi sekarang kita merasa bahwa cucu kita itu lebih cepat. Kayak cucu saya ini lebih, kalau yang Tina lagi kayak ini tadi gitu, apa yang perlu saya bantu? Nah, itu karena dia sudah menjadi hari-hari, setiap hari sekolahnya online, kemudian sama bapaknya walaupun masih SD juga sudah mulai diajari tentang programming, jadi dia lebih berani karena risiko rusak tuh nggak ada. Nah kalau kita kan masih hati-hati ya, tapi ini konsisten tuh harus, jadi jangan sampai anak bingung hari ini dilarang besok boleh terus dilarang lagi. Nah ini jangan berjarak. Nah kalau terjadi interaksi yang sering ya antara nenek cucu, memang menjadi terjadi perbedaan pola asuh yang diterima buah hati ya pada anak cucu kita. Nah, yang berhak menentukan kepada si kecil siapa? Tentu kepada orang tuanya ya. Jadi kalau ini yang berat adalah seperti orang tua dan anak itu tinggal di dalam satu atap. Ini harus ada ruang privat. Ruang privat itu artinya kalau terjadi kadang-kadang anak lagi rewel, tantrum, itu diajak ke kamar untuk diredakan. Dan ini kakek nenek itu harus apa ya, kadang nggak tega ya, tapi nggak boleh ikut campur. Ya supaya ini bisa diselesaikan ini. Dan saya tuh sangat ingat saat itu ya, saya juga model yang setiap kali khawatir ya, karena membesarkan anak waktu itu ibu sudah nggak ada, ayah apalagi saya menikah di depan jenazah ayah, sehingga kalau terjadi apa-apa saya tanyanya ke psikolog. Dan memang kebetulan kalau di Jakarta ini bagus ya, udah dari kapan itu dari anak saya kecil pun ada psikolog anak. Kuncinya mereka mengatakan, Bu, untuk anak mereka tidak terlalu mendengarkan, tapi mereka meniru perilaku. Jadi kalau kita terlalu banyak nasihat, ya masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Tapi kita ngomong, itu adalah perilaku kita tuh langsung ditiru. Mereka kita nggak perlu banyak ngomong sebetulnya. Jadi itu yang sangat dipesan oleh psikolog yang saya ingat sampai sekarang bahwa kita nggak boleh terlalu banyak nasihatin kalau kita tidak bisa melakukan hal seperti yang kita nasihatkan. Nah ini. Terus ini udah, jadi sebetulnya tadi kuncinya harus tetap hangat dan dekat, harus konsisten dan jangan berjarak. Dan kemudian memang ada, jadi saya baca-baca juga ternyata bahwa anak yang biasa diasuh oleh berbagai kondisi dengan orang tuanya, punya kakek nenek, kemudian ada guru, ada tetangga, dia mempunyai variasi yang lebih luas. Dan ternyata anak itu pada usia 1,5 sampai 2 tahun itu sudah bisa membedakan pola-pola itu. Nah ini saya belajar cucu saya ini ya, contoh sebelum kita pada tanya jawab, cucu saya itu bisa dititipkan karena orang tuanya dua-duanya bekerja, dititipkan ke PAUD ya istilahnya, kalau di Jepang itu Heikuen, itu sejak 6 bulan. Cuma karena anak saya bisa cuti dengan dibiaya asuransi, dia baru menitipkan 1 tahun. Dititipkan. Itu polanya, pelatihannya seperti di rumah. Jadi dilatih disiplin, dilatih makan bersama, walaupun kocar-kacir ya. Tapi lama-lama anak itu bisa makan dengan benar. Terus kemudian ada waktu masuk, diajarkan dulu lepas sepatu, ditaruh di tempatnya, kemudian cuci tangan. Nah, kemudian ininya nggak pakai kaos kaki, ya walaupun anak saya mula-mula shock ya, di rumah bubut gitu, dipakain baju hangat, pakai kaos kaki, begitu sampai sana dilepas kaos kakinya dia shock ya. Ya, tapi itu dilatih, itu dari kecil. Dan ternyata ini mempermudah.
Bahkan saya jadi ingat anak saya lupa dulu itu minum susu botol tahun berapa tuh, kayaknya 2 tahun atau 1,5 tahun baru lepas. Di sana dilatih bahwa kalau tidur itu nggak boleh pakai minum susu botol supaya giginya nggak rusak. Jadi banyak sebetulnya ajaran-ajaran yang memang kecil harus dilatih. Nah, ini nanti kita bisa diskusi ya. Mungkin ada yang kakek nenek yang tipe penyayang, baik, ada tipe disiplin ya. Nah, itu bervariasi, tapi pada akhirnya itu tidak masalah sebetulnya. Yang penting tadi ada 3 tadi adalah konsistensi, hangat, ya, dekat, dan jangan berjarak. 3 hal itu. Dan kemudian memberi contoh di dalam perilaku, karena anak itu adalah dia tidak mendengar, tapi mereka menirukan. Itu anunya dari psikolog. Mungkin ini supaya kita lebih banyak diskusi, jadi slide-nya memang sedikit, hanya sekedar mengingat. Saya kira ini juga bukan ilmu baru Bapak Ibu semua. Nah, mungkin kita diskusi aja semua. Jadi ini saya stop share screen-nya. Kita mulai diskusi ya Mas Dio. Yes, monggo. Monggo. Sekarang saya kembalikan ke Mas Dio atau saya langsung? Ke moderatornya Mbak Eni, kita pasrahkan ke Mbak Eni semua tuh ya. Monggo, sekarang siapa yang mau komen dulu pengalamannya? Sopo? Bu Dewi Ojar nih, saya lihat pengalamannya banyak nih. Dari anunya saya baca CV-nya ini. Monggo Bu. Iya, terima kasih Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cantik sekali. Waalaikumsalam. Aduh, senang sekali saya bisa ikut di sini, gabung sama para memoaris nih. Terima kasih ya Mas Dio, terima kasih Mbak Reti tuh, Mbak Reti Hakim yang ngajak saya pertama kali tuh. Jadi sama Bu, saya Mbak Reti juga loh. Oh iya, ternyata menjerumuskan ke jalan yang benar ya Bu ya. Iya, betul. Betul. Jadi kita bisa menulis tentang memoir ini kan ringan dan apa namanya mengalir lah, karena itu kan sesuatu yang memang dekat ya dengan kita. Jadi saya share tentang cucu ya. Jadi saya ini memang produk dari keluarga besar. Saya dari kecil juga tinggal di dalam extended family ya. Jadi yang tinggal itu bersama kakek nenek. Ternyata itu berlanjut ya sampai sekarang. Sampai sekarang ya alhamdulillah anak mantu saya juga mau gitu tinggal di sini ya. Jadi saya melihat ya, saya juga psikolog background-nya gitu ya. Jadi memang banyak seperti apa yang tadi Bu Eni sampaikan itu ya betul itu ya, ada teori yang mengatakan begitu. Tetapi pengalaman juga memang itu tergantung dari pola asuh dan kebiasaan kita di rumah ya. Jadi kakek nenek saya itu berasal dari 2 budaya yang berbeda. Nenek saya dari Jawa Barat, kakek saya dari Sumatera Barat. Ya, jadi kita berbeda, tetapi karena perbedaan itu, maka toleransi itu sudah ada ya dari kecil. Kita bebas. Jadi walaupun kita tinggal di dalam satu keluarga besar, tapi tetap punya privasi sendiri-sendiri. Jadi kita diajarkan bahwa ketika kita sudah berkeluarga, maka tanggung jawab terhadap anak dan keluarga kita itu dipegang masing-masing. Nah, kita bersama-sama di dalam keluarga besar, di dalam satu rumah, begitu ya. Kemudian ya kita sama-sama. Jadi ada beberapa role model. Saya punya beberapa role model gitu ya. Kemudian kita lihat, nah perbedaan-perbedaan itu intinya adalah komunikasi ya. Komunikasi. Itu bisa menjadi masalah, bisa tidak juga menjadi masalah. Masalah itu timbul ketika antara apa yang diharapkan dengan kenyataan atau realita yang dihadapi itu ada gap yang cukup besar gitu ya. Dan gap itu kalau tidak dikomunikasikan, tidak dibicarakan, maka itu akan menimbulkan friksi gitu ya. Jadi
disinilah kita bijak mengatasi hal tersebut ya. Jadi perbedaannya tuh kita bicarakan bersama. Jadi biasanya tuh ada kayak sambil makan bareng gitu. Ini gimana ya urusan ini sambil santai, nggak rapat-rapat yang formal gitu ya. Tapi kita bicara ya, kemudian apa yang kita lakukan. Nah, memang saya mengalami sebagai kakek dan nenek itu kadang-kadang kalau cucu lagi didisiplin oleh orang tuanya, dimarahin gitu ya, saya mendingan di kamar. Saya masuk kamar, saya nggak mau dengar gitu ya, karena nggak tahan ya kadang-kadang, apalagi cucu nangis Iya, gitu ya, gue pengen betul. keluar gitu ya, pengen meluk, pengen mengambil gitu. Tapi saya Ya, tahan, karena itu kan anak-anak dia gitu ya, anak saya. Jadi saya itu nggak yang mau berat ya, Bu. jadi ribut. Jadi menahan diri itu sebagai kakek nenek itu benar-benar ya. Kadang-kadang saya sibuk sama suami saya, "Bro, itu gimana sih? Kok begitu sih?" Gitu. Udah diemin, nggak usah dengerin, biarin aja gitu, nanti aja gitu. Kalau kita sabar gitu ya. Jadi kita menahan diri gitu ya. Nah itu. Nah, biasanya saya bicara kenapa gitu. Jadi di dalam keluarga ini kita tidak banyak menasehati. Sebagai orang tua ya, saya tuh tidak banyak menasehati. Saya lebih banyak bertanya. Jadi artinya begini, saya tuh bersyukur ya. Saya ini generasi baby boomer, usia saya sekarang 64 tahun. Jadi saya bersyukur pada Allah ya, karena diberi kesempatan hidup di beberapa generasi dan beberapa kali juga mengalami perubahan-perubahan di mana kita harus menyesuaikan diri. Nah, sekarang menghadapi generasi milenial, zilenial, bahkan nanti generasi alfa. Ya kita nggak tahu umur kita sampai berapa ya. Prinsip yang saya pegang adalah kita yang harus menyesuaikan diri, ya. Bukan anak-anak itu yang harus menyesuaikan diri. Memang pola asuh, norma dan apa itu sudah ada ya, karena sudah tertanam dari dulu ya. Tetapi di dalam menghadapi era sekarang itu kan anak-anak nggak bisa jauh dari gadget ya. Sekarang apalagi sekolah dari rumah gitu. Semua pakai laptop, pakai handphone, pakai apa aja semua. Mereka begitu aja, terus begitu ya. Jadi saya pikir ini anak-anak kok nggak pernah main ya, gitu ya, nggak pernah main gitu kan. Saya maunya mereka bergerak gitu ya. Tapi gimana caranya kalau kita nyuruh gitu, nggak akan mau gitu ya. Jadi akhirnya kadang-kadang saya beraktivitas di luar gitu ya, di halaman gitu, berkebun gitu. Saya panggil, ini, lihat ada kupu-kupu, lihat ada ulet gitu kan. Wah, mereka pada datang gitu kan. Jadi mereka dibikin asik gitu. Apa yang mereka lakukan? Memang ada yang senang, ada yang enggak. Cucu saya laki-laki 12 tahun ya udah nggak mau gitu ya. Tapi yang kecil-kecil, yang perempuan mau gitu ya. Jadi ada kegiatan itu. Kita olahraga bareng. Kita sholat bareng gitu, karena nggak bisa ke masjid nih gitu kan, jadi rame-rame gitu. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang kita memang biasakan bersama. Nah, saya belajar banyak justru dari cucu saya, karena mereka begitu tahunya gitu ya. Jadi dunia ini udah ada di tangan mereka gitu ya, gadget itu. Saya tanya, apa sih enaknya main game, itu ceritanya gimana? Mobile Legend itu apa gitu kan. Saya nggak tahu, saya tanya sama cucu saya. Saking pengen tahu gitu. Saking pengen ngobrol sama dia. Nah, karena saya bertanya dan dia merasa bahwa oh ini nggak apa-apa tuh, nggak dikasih tahu gitu. Jadi saya bilang, ini kamu kalau main gini nggak capek nih? Berapa gitu. Coba ini waktunya. Ini matanya gimana nih gitu kan. Jadi kita diskusi gitu. Diskusi. Dan jangan salah ya, anak-anak kecil itu sekarang ini mereka tuh sudah punya pemikiran yang di luar ekspektasi saya. Di luar ekspektasi saya. Jadi saya bertanya gitu sambil ngobrol gitu. Kemarin tuh saya lagi habis olahraga gitu ya. Terus udah gitu ini ada orang 105 tahun hebat banget di Inggris tuh, saya lihat di YouTube. Waduh, jadi olahraganya kenceng banget nih gitu. Hebat nih. Udah 105 umurnya gitu kan. Kenapa? Waduh, dia memang passionnya olahraga. Terus cucu saya tanya, apa itu passion? Waduh, saya bingung juga ya nanya ya. Passion itu saya bilang itu apa yang kamu suka dan apa yang kamu bisa. Jadi kamu sukanya apa?
Kamu bisanya apa? Nah, itu your passion. Kalau kamu tekuni itu, dan itu nanti kamu bisa bekerja menghasilkan uang, itu jadi profession. Nah, cucu saya yang laki-laki itu senangnya makan, karena dia gendut ya, dia suka makan dan suka masak sendiri. Jadi, oh kalau gitu aku passionnya masak dong, Mayang. Saya dipanggilnya Mayang. Masak dong, Mayang. Iya, saya bilang gitu. Oh, oke, aku mau jadi chef. Gitu. Oke, chef is a profession. Kalau kamu masak buat dirimu sendiri, itu ya buat kamu, gitu kan? Tapi kalau kamu mau jadi chef, itu jadi profesi, karena kamu nanti dapat uang dari situ, gitu. Jadi bicaranya seperti itu. Terus saya mikir, saya dulu umur 12 tahun boro-boro mikir begini, gitu ya. Jadi, nah itu saya ceritakan kepada anak mantu saya, dan mereka terharu, gitu. Ya, jadi kita itu saling belajar ya Bu ya. Jadi betul. saya itu saling belajar dan kita banyak belajar dari mereka. Contoh kalau cucu sakit, itu beda banget penanganan saya waktu anak saya sakit dulu waktu mereka kecil dengan mereka menangani anaknya. Dulu kalau anak sakit tuh kita selimutin kita ini. Sekarang kalau anak panas nggak boleh diselimutin, karena itu nanti panasnya nggak keluar. Oh gitu ya. Jadi terus kalau panas sedikit saya dulu kasih tempra gitu. Nanti mah tunggu di tem dulu. Kalau dia belum 37,5 nggak boleh. Ya ampun, saya kan senewan ya kalau begitu. Ya udah, balik-baliknya neneknya masuk kamar aja. Udah nggak mau ikut. Ya wis anakmu gitu ya. Jadi saya gitu. Jadi ya udah cucu itu ya teman main saya, teman ngobrol gitu ya. Dan mereka senang karena diajak ngobrol. Jadi kita cerita dan mereka senang kalau mereka tanya, kita cerita lah tentang masa lalu. Tapi kalau kita bilang dulu ya, Mayang waktu kecil kayak begini, ya dulu gitu kan, Nggak itu mau. cerita jadul gitu kan. Oh ya udah kalau udah ngomong cerita jadul ya udah Mayangnya berhenti deh. Jadi itu aja Bu, sharing saya ya. Jadi apa yang saya alami itu ya memang yang belajar tuh saya ya, yang belajar tuh kita dengan jadi suka dukanya, tapi itu memang benar ya kalau kita sayang sama cucu tuh lebih gitu ya. Kalau dulu sayang sama anak karena tanggung jawabnya ada di kita. Kalau sayang sama cucu, tanggung jawabnya tetap di orang tuanya. Saya kira gitu. Makasih Bu. Aduh, terima kasih nih Bu Dewi Ojar, tuh menarik sekali, apalagi Ibu psikolog ya. Memang kita akui kita ini kebo nyusu gudel ya Bu ya. Jadi kita belajar dari anak, sekarang belajar dari cucu ya, dan kemudian memang apalagi yang nenek ini kan makin makin gatek ya. Jadi emang banyak tanya. Monggo silahkan yang lain mungkin nanggapin atau ada cerita. Monggo, sopo Mas Mimbar. Oke. Saya borong terus ini selama. Nggak apa-apa Mas, anunya banyak kok ceritanya yang bisa. Jadi ketika ini cucu yang ketiga ini ya, juga seperti cucu yang lain, itu kita lihat ibunya itu ikut grup semacam ibu-ibu menyusui dan sebagainya. Kemudian bacaannya itu buku-buku tentang bagaimana parenting. Nah, saya yang generasi semua serba alamiah gitu, kadang-kadang ya komentar, cuman kami berdua aja komentar gitu terus. Ini ibu bapak kok pada mengunyah buku-buku untuk lehon, jadi masuk ayam lehon. Nah, itu kan nggak cocok semuanya, maksudnya kita ini kan ayam kampung, maksudnya ya cara membesarkannya ya yang nggak usah aneh-aneh gitu, jangan bahwa umur sekian harus begini, baru gigi nggak mau tumbuh sudah mau bingung mau ke dokternya. Sampai saya bilang kalau bapak ibunya punya gigi, anaknya akan tumbuh gigi. Tapi mereka nggak begitu, mereka wah karena di buku harus begini. Atau anak udah belum bisa ngomong sedikit, wow ini ada yang nggak beres nih. Saya bilang kakeknya aja cerewetnya bukan main, omahnya juga cerewet, masa sih cucunya nggak bisa ngomong. Ya gesek begitu ada, gesek begitu ada. Dan seperti tadi Ibu Dewi Ojar bahwa kalau anaknya dimarahin itu yang nangis kakeknya sama neneknya gitu loh. Oh begitu juga dimarahin, udah kita masuk aja ke dalam. Nah itu jadi
Oh, Pak Mimbar ini. Jadi, halo, Ya, halo. ada ya, sekarang kenalan lancar, ya. Pak. Ya, Lancar, ya, kadang-kadang ya itu tadi IndiHome saya suka udah dikasih tahu internet connection unstable katanya. Jadi sampai mana tadi? Misalnya ada Sampai cucu. upacara-upacara ya. Ya upacara-upacara misalnya 7 bulanin gitu ya. Namanya anak apa 7 bulanin dan kita nggak ngadain nasi kuningan gitu. Enggak. Udah kita cep. Kalau udah enggak kuning. Nasi kuning itu dipotret sama tantenya segala gitu, dikirim. Ini apa-apaan? Loh ini kan uang kita sendiri kan ya. Kita bikin nasi kuning. Jadi kayak gitu, banyak enggak karena ya mereka udah lain gitu loh. Jadi apa? Kalau istilah saya baca bukunya udah lain. Jadi ya itulah. Jadi apa anak-anak sekarang ya kami hanya menonton. Kalau mereka dimarahin ya kita ya diem aja. Terima kasih itu sharingnya. Ya, kemarin Pak Mimbar ditanya sama Pak Radi pekerjaannya apa, itu MC. Saya juga kaget. MC itu ngomong cucu. Iya, ngomong cucu MC. Ya plesetan apa. Keren. Ya itu semua ngalamin ya, mendingan masuk kamar ya. Yang tadi teori private-nya itu untuk cucu nih ternyata untuk kakek nenek ya Mas Mimbar ya, Mas Dewi ya. Yang teorinya kan supaya ini harus kalau ada gesek atau itu masuk kamar private gitu kan anaknya. Iya betul. Ternyata ini cucu kakek dan neneknya. Iya. Gitu. Lah monggo siapa ini? Pak Iswandi, IAC mana? Tadi udah. IAC tadi ada itu. Oh mungkin ada. Oh ini lah ini ada, Pak IAC kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan Ibu Dewi sekampung dari saya dengan saya nampaknya. Ibu dari Sumatera Barat ya Bu ya? Kakek saya Pak. Dari mana itu? Dari apa deh Pagarung itu apa ya? Batu Sangkar. Sangkar. Saya Payakumbuh. Pakai istilah mayang ya? Kok ya. pakai istilah mayang itu? Ya, Ibu dan Bapak sekalian, terima kasih. Ini terus terang saja saya dapat kuliah dari Bu Eni nih, nggak saya sangka Ibu Eni juga parentingnya hebat sekali ya. Dan kemudian di dalam keluarga saya boleh dikatakan tidak pernah mengikuti aturan-aturan itu, apa jadinya aja begitu. Kenapa? Karena saya punya anak 3, cucu 5, yang 2 kebetulan dengan saya, ya, karena mereka punya rumah di Depok, tapi anak saya ini suami istri kerja apa, jadi ya saya sendiri tidak sampai hati untuk membiarkan anak cucu saya ditinggalkan oleh orang tuanya dengan ART begitu ya, karena melihat banyak cerita-cerita dan sebagainya, pastilah hal-hal yang tidak terbayang begitu, hal-hal yang tidak seharusnya begitu. Oleh karena itu saya ajak mereka tinggal di rumah, dan kebetulan rumahnya ada 2 tingkat, jadi saya suruh di bawah mereka, saya di atas. Jadi ya terpisah begitu juga, tapi masaknya masih satu begitu ya. Dan cucu yang 3 kebetulan tinggal di Bogor juga, tapi terpisah dengan saya begitu. Jadi 2 cucu inilah yang sejak kecilnya memang yang lebih mengamati perkembangannya adalah kami, nenek dan kakeknya begitu. Dan sekali lagi tidak ada diskusi mengenai bagaimana mengenai anak ini, pendidikan anak-anak ini dengan mantu dan dengan anak saya begitu, karena
selain saya tidak banyak pengetahuan mengenai itu, kedua saya juga tidak apa ya, bukan tidak mau, tapi tidak mau membaca buku yang begitu gitu kan. Dan kemudian pada saat saya perlakukan anak-anak saya waktu dulu, saya juga hanya serahkan saja kepada istri saya begitu. Jadi bagaimana istri saja mau mendidiknya atau apa, karena ini mungkin kesalahan saya karena saya terlalu sibuk dengan kerja sehingga pulang juga sudah capek. Begitu juga saat saya sekolah di luar, apalagi di luar itu banyak sekali tantangannya. Jadi yang banyak mengurus adalah istri saya. Gitu. Dengan cucu ini, kami seolah-olah dapat anak kecil baru begitu ya. Jadi perhatian agak lebih banyak begitu ya. Dan kebetulan pula cucu ini mungkin tahu diri, barangkali orang tuanya bekerja, tidak manja sama sekali, tidak manja. Jadi mereka dan juga ceria, itu yang membantu kami. Sehingga pada saat udah umur 1 tahun, kebetulan saya sering ke petani, ke perkebunan begitu, nah, terpaksa saya bawa, dan dengan demikian mereka juga enjoy kelihatannya, senang sekali berada di luar begitu. Dalam perkembangannya, saya sempat mengamatinya bahwa pada masa kecil umur 3-4 tahun itu nampaknya dia senang sekali untuk pergi-pergi begitu, ikut kita atau gimana, suka sekali diajak. Ya, kalau ada reuni, ada pertemuan dengan mahasiswa di kampus, wah, mereka itu senang sekali. Senang sekali kenapa? Mungkin pertama karena banyak mahasiswa, ada mahasiswi, kemudian dia punya teman untuk bermain. Ya, karena kan belum sekolah ya, dari umur 3-4 tahun. Dan mereka itu alhamdulillah mudah sekali bergaul, bercerita begitu dan sebagainya. Bahkan tidak jarang mereka itu sering mempertunjukkan kebolehannya. Misalnya menyanyi walaupun apa ya, tidak bagus, tapi mereka merasa sangat bangga begitu. Jadi mereka merasa sangat enjoy lah dengan adanya kesempatan untuk pergi ke kampus atau reuni dengan kawan-kawan saya begitu. Akan tetapi dengan makin berumur, makin masuk sekolah atau apa begitu, kesempatan untuk diajak itu berkurang, dan juga sudah mulai kesibukan yang lain. Dan sekarang ini justru sangat susah untuk diajak kemana-mana begitu. Bukan saja oleh kami, kakek neneknya, tetapi juga oleh orang tuanya agak susah sekarang ini diajak kemana-mana. Mengenai yang lain adalah karena orang tuanya hanya punya kesempatan hari Sabtu dan hari Minggu untuk bermain, untuk apa dengan mereka ya. Alhamdulillah kedua orang tuanya itu suka camping apa segala, dan sekarang juga mereka sedang camping ini. Itu kesempatan bagi mereka untuk saling mendekatkan diri satu sama lain, saya rasa. Jadi orang tuanya juga, anak saya dan mantu juga menyadari hal itu, dan mereka berusaha untuk mendekatkan ke anak-anaknya. Itu saja aturan-aturan yang berlaku begitu dalam keluarga saya. Tetapi aturan-aturan bagaimana ini, siapa yang apa yang boleh diajarkan, apa yang tidak boleh, kemudian itu seperti yang detail, seperti
yang disampaikan oleh Bu Eni tadi itu tidak pernah kami bicarakan begitu. Jadi secara alami begitu saja gitu. Saya rasa itu share yang ingin saya sampaikan. Jadi alhamdulillah sekarang ini ya masih normal-normal sajalah begitu. Terima kasih Ibu dan Bapak sekalian, itu hal yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Pak Iswandi. Kalau saya detail mungkin karena saya sendirian dulu sehingga dikit-dikit ke psikolog. Belum kenal Bu Dewi Ojar dulu. Dikit-dikit saya psikolog, bener nggak ini gitu loh. Jadi akhirnya ini menjadi tertata dan anak saya begitu. Anak saya yang di Jepang lebih gila lagi. Ya seperti kata Mas Mimbar tadi. Nah, kalau di Jepang kan malah pemerintahnya ikut campur, yang Hoipu itu anunya. Ada pemerintah yang bagian untuk mengurusi kesehatan. Ini umur sekian udah bisa ngomong. Sempat dibilang dia termasuk agak telat ngomongnya. Padahal karena di rumah anak saya ngajari bahasa Indonesia. Di tesnya itu pakai bahasa Jepang. Ya nggak nyambung ya, anaknya ya nggak mudeng. Terus juga karakter anak itu kan ada yang mau disuruh, ada yang tidak. Lah ini cucu saya nih, Daichi ini ya suka-suka sendiri gitu. Lah dia lebih kepada motorik. Motoriknya lincah gitu, manjat-manjat ini. Jadi memang menjadi, nah saya itu makanya kalau saya dapat keluhan anak saya kan suka terus diskusi sama Mas Dio ya. Aduh kok ruwetnya kayak begini. Jadi mengatur itu aja diaturnya begitu Pak Iswandi di sana. Jadi nggak tahu saya, mungkin budaya itu dari umur 6 bulan itu ketat sekali, tidur siang jam sekian, itu digendongin tuh cucu saya masih sensei. Sampai sekitar 3 mingguan, akhirnya pada jam tertentu Daichi itu bisa tidur siang, baru dia bisa tidur di futon. Jadi lucu lihat fotonya, cuman saya kan nggak bisa share ya, karena di Hoikuen kan nggak bisa difoto oleh orang luar. Jadi jam antara 11-12 itu ya pada tidur gelimpangan di futon masing-masing. Nah kalau hari Jumat ini, jadi mungkin karena saya ya karena sendiri, nggak ada siapa-siapa yang ditanya. Saya dari keluarga kecil, jadi berbeda dengan Bu Dewi tadi. Ya bacanya dari buku. Saya dulu kalau ini pantat merah, apa ya? Saya buka Ayah Buddha. Kalau pantat merah kenapa ya? Terus ini, jadi kalau ke dokter suka ditanya, kenapa ini Bu? Ini anaknya nangis dokter. Terus kenapa kalau nangis? Lah kalau menurut buku ini nangis tuh belum keluar air mata, ini udah keluar air mata. Itu bukunya udah kuno. Udah, ini tak kasih buku. Oh, itu dokter anak. Jadi saya tuh dari dulu begitu Pak Is, karena ya memang benar-benar sendiri wong. Bahkan melahirkan aja berdua sama suami pulang dari rumah sakit. Jadi ya itu saya beneran buku psikolog, dokter anak. Nah, ya itu yang menjadi orang tua saya. Jadi emang kita itu akhirnya menjadi berbeda. Mungkin masih punya orang tua, masih ini keluarga gede kan, menjadi lebih ini. Nah ini udah ada Budiah Wulan nih, saya lihat-lihat termasuk penulis. Sekarang monggo Budiah sharingnya. Suaranya belum masuk Budiah. Belum ya? Udah, sekarang udah. Udah. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Budiah. Iya udah bisa gabung. Matur nuwun Bu Eni, saya dikasih kesempatan sharing nih malam ini. Lebih banyak belajar. Suaranya belum masuk, Ibu. Suaranya Hilang-hilang. Suaranya hilang-hilang, Bu. Mungkin kurang dekat ya. kurang dekat, mungkin agak dekat. Ya, Nah, makanya dengan muka HP. kami kan besar karena biar Nah, itu dekat lebih jelas. Ya, mantap. Jelas. Jadi ini saya tadi mendengarkan sangat Top. banyak ilmu dari ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Karena cucu saya baru 2 Bu, yang saya ceritakan itu 4 tahun dan hampir 1 tahun. Sudah 71. Tapi memang bahagia sekali dengan adanya cucu ya Bu ya.
kemarin ini cucu saya yang pertama saja tampil di sekolahnya, bisa baca surat Al-Fatihah, mimpin gitu. Saya pikir, aduh senang. Apalagi suami saya kadang-kadang cuma lihat anak bayi ketawa-ketawa sedikit, mau tidur dia terus gitu. Ngeliatin cucu. Jadi masalah yang lain-lain saya masih belum berpengalaman ya Bu ya. Karena tinggalnya tidak sama saya. Jadi datang tidur, sakit gitu. Jadi saya tertarik sekali bisa bergabung di grup ini, Bu. Kira-kira begitu, Bu. Atur nuwun Bu Diah sharingnya. Mungkin ini Bu Stella ya, Bu Stella Martina ini juga menulis pengalamannya, monggo Ibu. Lagi ngelihat sana deh. Oh, ya. Dah. Bu Stella ini paling rajin tadi. Nomor 1 Pak Mimbar, terus Bu Stella. Tadi dari tadi ya Bu ya. Tapi mikrofonnya Bu. Mikrofonnya masih anu. Ah, udah. Malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Halo, selamat malam. Selamat malam Bu. Saya mempunyai putra laki-laki semua 3. Cucu saya 4. Perempuan semua. Dan senangnya tuh ada yang kembar itu. Jadi dulu saya dengan 3 cucu itu tinggalnya sama-sama satu rumah. Kemudian sekarang mereka udah ada rumah sendiri, jadi sudah punya rumah lain, tapi kadang-kadang ketemuan begitu. Tadi baru main ke rumah saya, itu kita main bersama, jalan-jalan bersama, ke restoran, makan-makan, lalu berenang sama-sama begitu. Jadi sekarang ya senang gitu. Yang satu agak jauh rumahnya, jadi kita seringnya video call. Waktu dulu tinggal bersama, saya mengurus cucu yang pertama, yang paling tua. Itu kadang ada sedikit gesekan dengan mantu. Jadi caranya agak beda. Misalnya saya sering ajak jalan-jalan makan ke restoran fried chicken begitu. Nah dia kurang suka itu, nggak bagus, itu nggak sehat, seperti itu. Tapi kadang-kadang dia tuh suka ajak makan begitu. Jadi ya nggak tahu, saya nggak ngerti gitu. Jadi agak dimarahi gitu. Kamu kok makan di situ? Itu nggak bagus kan kalau yang awet-awetan seperti itu. Jadi seperti itu juga. Latar belakangnya mungkin beda. Cuma sekarang udah pindah, maksudnya udah rumah masing-masing begitu. Jadi baik saja. Begitu aja kira-kira sharing singkat saya. Terima kasih Bu Stella. Sama-sama. Sekarang siapa ya? Bu Nini nih. Bu Nini juga menulis. Monggo Bu. Baik, Bu Eni. Bu Nini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni, saya diberi kesempatan. Saya juga terima kasih sekali saya bisa gabung di sini itu karena diajak Bu Eni. Saya dikasih nomor HP-nya Mas Dio, dan alhamdulillah Mas Dio ini kayaknya saya merasa nyaman gitu loh sama Mas Dio ini. Apa ditanggapi, saya diapresiasi, prestasi apapun diapresiasi. Jadi ada percaya diri pada saya yang bergabung. Kalau saya Purwokerto itu masuk perguruan tinggi tahun 2000 ya Mas. Berarti itu saya anak bungsu saya, almarhum anak bungsu saya kebetulan sudah meninggal. Jadi sebetulnya Mas Dio itu kan anak banget gitu loh. Tapi kok bisa ngemong saya orang tua. Jadi saya merasa nyaman.
Iya, kok saya itu nenek-nenek tapi kok bisa gitu loh, bisa nanggapi apa yang saya katakan. Nah itu terima kasih saya kepada Bu Eni, kepada Mas Dio, dan kepada yang lain juga, karena dari WA grupnya KMM ini banyak sekali saya rasa semacam mendukung gitu loh, satu sama lain, tidak menjatuhkan tapi malah mendukung, jadi kita semakin pede saja. Nah, ketika Mas Dio menyampaikan tawaran bagaimana kalau menulis tentang bahagia bersama cucu, terus terang apa itu terpendam ya, hatinya terpendam. Itu betul-betul bias gitu loh. Nah ini kan kenangan saya bersama cucu itu banyak banget gitu. Tapi saya juga mikir kalau aku nulis tentang cucu itu kok kayaknya aku cuma egois banget gitu ya. Karena itu yang saya rasakan senang belum tentu loh orang lain itu senang dengan apa yang saya ceritakan. Terus saya pikir-pikir apa yang mesti saya tulis. Kebetulan saya itu tidak beruntung ya, anak wedok itu sebutan saya terhadap menantu. Anak saya 2, Bapak Ibu semua. Kebetulan yang kecil sudah meninggal, ya yang besar ini laki-laki juga. Kepada istrinya saya sebut wedok. Itu bekerja di kantor, sehingga ada waktu-waktu tertentu yang saya itu seperti mendominasi kebersamaan dengan cucu. Ada kesempatan saya dekat dengan cucu. Walaupun kadang-kadang saya juga merasakan bahwa seperti Bapak Ibu sekalian cerita tadi, sebetulnya pola asuh orang tua mereka, orang tua cucu saya atau anak saya, dengan pola asuh kita dulu itu memang sangat-sangat berbeda. Jadi banyak hal yang sebetulnya apa ya, tapi itu ngumpet, kalau cucunya dimarahin ngumpet gitu. Tapi saya selalu diingatkan oleh suami saya bahwa itu adalah anakmu, bukan maksudnya itu cucu itu bukan hakmu semua. Biarlah dia yang melakukan pendidikan kepada mereka, kita melihat dan kita nimbrung, dalam arti kata nimbrung itu ikut campur, tapi harus ada batas-batasnya. Itu yang saya rasakan saat ini terhadap kebersamaan saya dengan cucu saya. Terus karena keterbatasan waktu dan juga keterbatasan panjangnya cerita, saya itu mau memilih cerita apa ini ya tentang cucu itu kayaknya mulet-mulet gitu loh. Tak wiwiti dari mana ini ya. Terus saya juga membayangkan nanti kalau sudah jadi buku, ini pastilah cucu-cucu saya yang senang membaca itu pasti juga akan ikut membaca. Sehingga nanti kalau menulis, saya merasa harus saya tulis, biar mereka tidak merasa yang ini kok maunya sama si A saja, sama kakak saja, sama adik enggak. Nah itu saya berusaha untuk menulis dari tiga-tiganya. Memang seperti tadi Pak Iswandi ya bercerita kalau cucu itu pada waktu masih kecil itu gampang lah kita atur mereka, mengajak mereka, menyenangkan mereka, menarik perhatian mereka pada waktu mereka masih itu gampang. Katakanlah misalnya dia itu senangnya didongeng, ya sudah kita dongeng, dia pasti akan senang mendengarkan. Dia senangnya makan, dia senangnya kalau diajak belanja, nah itu gampang. Tapi memang setelah besar, nah itulah yang kita harus tahu diri. Itu caranya juga menyampaikan justru kitalah yang belajar dari mereka. Kitalah yang merasa ketinggalan sehingga harus mengikuti karena zamannya memang sudah berbeda. Jadi memang beda generasi itu beda cara mendidiknya. Kalau Bu Eni itu kalau mendidik itu dalam segala hal. Kalau saya Bu Eni itu selalu mencari pedomannya mana, aturannya mana gitu kan. Ketahuan ya. Nggak punya siapa-siapa soalnya Bu Nini. Jadi mesti nyarinya kiri kanan.
Iya, biar tahu pasti yang benar. Kalau saya itu lebih banyak kepada ngikutin aliran aja, ngikutin seperti air mengalir. Itulah yang kira-kira terjadi antara saya dengan cucu-cucu saya itu. Saat ini memang sudah betul juga Ibu tadi yang katanya anak-anak sudah besar itu sudah susah untuk diajak sama-sama, apalagi memang kesibukan mereka sekarang ini banyak menyita waktu dan mereka seperti menyendiri kan kalau sudah bersama gadget mereka itu kan ya belajar, ya mungkin bercanda dengan temennya, ya mungkin bermain, itu kayaknya mereka sudah asik. Jadi kita mau masuk itu harus lihat-lihat kapan ini kira-kira kita bisa masuk. Kita suka cerita-cerita yang tadi Bu siapa ya yang cerita kalau kita cerita zaman dulu, itu kan zaman dulu. Tapi kalau mereka yang tanya, barulah kita cerita, mereka mau mendengarkan. Itu tadi yang saya tulis di dalam bukunya Mas Bio itu hanya beberapa lembar, jadi ya hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Ya, dulu waktu mereka masih TK itu saya senang banget itu kalau jemput cucu-cucu pulang sekolah itu. Saya bawakan makanan kesukaan dia, di jalan mereka nyanyi-nyanyi, menceritakan tadi di sekolah gini. Setelah SD, setelah apalagi SMP, dibawain makanan, enggak suka. Yang banyak. Tadi ngapain di sekolah? Ya rame aja lah. Jadi memang udah beda lah dengan zaman dulu itu. Sangunya aja ya. Kita memang harus tahu diri. Ya. Sangunya aja. Itu mau sangunya aja ya. Iya betul. Betul itu. Saya memang ini termasuk orang yang memanjakan cucu. Jadi kalau ibunya itu membuat aturan di kamar itu tidak boleh makan. Makan harus di luar. Makan harus makan sendiri. Tapi saya kadang-kadang melihat mereka pulang sekolah capek. Aduh, ingin nyuapin. Nah, kebetulan ibunya juga nggak di rumah kan, jadi saya leluasa. Anak saya suapin, saya bawa masuk ke kamar karena ya ada AC-nya cuma di kamar. Di luar nggak ada AC-nya. Jadi kita senang. Suatu ketika pernah seperti itu, terus kedengaran mobilnya anak saya datang. Mama datang, ayo keluar. Kita kok di dalam. Tapi ternyata ibunya itu anak saya itu dari depan pintu, jadi saya kan malu sendiri. Ketahuan banget ini. Memanjakan cucu. Ya itu cerita-cerita saja tentang cucu yang memang mengasyikkan kalau sudah cerita tentang itu. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu atau pembaca sekalian yang membaca cerita saya juga bisa memaklumi lah kalau aku ceritanya seperti itu. Ya, itu saja ya Bu Eni. Terima kasih sekali kepada Bu Eni, kepada Mas Bio, kepada Bapak Ibu sekalian yang telah buat kami nyaman di grup ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam matur nuwun Mbak Siti. Ini siapa ya? Mas Sido Solo. Mas. Iya Pak Sido. Pak Sido. Suka bingung. Mas Agus Dodi Sugi Sido. Gimana tadi? Pak Sido panggilannya. Pak Sido. Ada nggak Pak Sido? Ada itu Pak Agus Dodi Sugianto. Halo Bu, maaf semuanya. Monggo. Saya itu udah lansia, tapi belum punya cucu, jadi nggak bisa cerita. Anaknya cewek semua, masih bujang, belum ada yang menikah. Jadi saya menyimak, saya senang itu dengar ibu-ibu yang banyak cerita pengalaman. Siapa tahu besok saya punya cucu seperti itu juga. Amin. Mungkin siapa ya? Bu Nova. Bu Nova ada atau Bu Nova? Ada. Bu Nova. Monggo Mbak Nova. Apa Novanya lagi makan di mana ini? Bu Nova. Kemarin lagi makan, sekarang mudah-mudahan enggak.
Itu Kak Reti atau Kak Reti, Mbak Kalau Nuzul? aku Mbak pemasok cucu. Mbak Nusul, Mbak Nuzul. Mamanya Kak Reti lagi di mana? Tadi di jalan. Enggak, aku tadi di rumah mami, cuman dia lagi kurang sehat kayaknya. Oh gitu. tapi Mbak Reti bisa cerita loh, lihat mami cara memperlakukan cucu-cucu boleh loh. Iya, Boleh boleh loh. aja. Kita bisa melihat dari sudut pandang anak. Nah, ini tadi kan kita ngomongnya nenek kakek semua. Sekarang sudut pandang anak, bagaimana orang tua kita, bapak ibu kita memperlakukan anak kita. Ayo Mbak Reti, yo sambil nunggu yang lain, Mbak Nova sama Mbak Nusul. Iya, ada memanjakannya ada sih, tapi mami itu udah ada komitmen juga. Jadi kalau misalnya saya udah bilang ini nggak boleh, biasanya ikut. Justru yang agak repot itu tante saya. Tante saya nggak nikah, tinggal di rumah mami. Nah, tante saya itu kadang-kadang juga punya aturan-aturan sendiri dan itu ya agak susah kadang-kadang. Tapi kalau mami papi saya biasanya udah tahu. Tapi ya ada lah. Cucunya tahu tempat duit di mana gitu. Iya, betul. Kalau mamanya nggak pernah punya duit, kalau neneknya atau kakeknya tuh kalau jalan ke mall, opanya mau ikut, wah mereka langsung ikut. Walaupun sudah remaja, padahal kalau kayak tadi sih sebenarnya anak-anak kalau masih kecil kemana mamanya mau pergi kan pasti mau ikut. Tapi kalau udah remaja biasanya kan jarang mau ikut. Tapi biasanya kalau dengar opa mau ikut, wah anak saya mau tuh kalau opanya mau ikut. Udah tahu nanti opa di mall pasti kalian mau apa silahkan. Sama yang saya lihat seru kemarin tuh pas mau ini, selain seru juga apa namanya cari foto itu sampai ngerepotin Mas Dio saya. Oh, enggak apa-apa. Bolak-balik bingung maminya ini foto yang mana ya, yang ini nanti cucu yang ini nggak kebagian banyak. Tadi sama ya sama ibu siapa tadi yang mengatakan ini kalau yang ceritanya cuma satu cucu, yang lain nanti nggak enak gitu ya. Kalau nggak diceritakan. Jadi berusaha benar-benar apa namanya mami itu berusaha benar-benar menceritakan semua cucunya dengan baik gitu loh. Walaupun mungkin kalau sama anak saya paling sering karena saya kayaknya yang paling sering mondok bareng. Maksudnya saya tuh kalau pergi saya ada acara di Jakarta pasti anak saya titip di tempat mami saya. Jadi walaupun saya dulunya tuh tidak bekerja full time, tapi kalau saya ada acara, misalnya ada acara di museum nih, saya titipin dulu seharian di sana saya acara di museum gitu loh. Jadi memang anak-anak saya sebenarnya lebih dekat sama mami, tapi untuk supaya adil katanya jadi berusaha mencari supaya 6 ya cucunya ya. 6 cucunya tuh benar-benar 6-6-nya diceritakan gitu. Gitu deh kalau dari saya. Makasih Mbak Reti. Lah ini menarik kan dari sudut pandang orang tua. Nih Mbak Retno Ilhami. Ini ada Mbak Retno. Apa? Itu ada orang Kanada itu, Bu. Mbak Diajeng, Delaras. Wida, Mbak Wida. Mbak Wida. Itu orang Kanada dari tadi tuh, orang Kanada yang kebanjiran tuh Mbak Wida masih bisa masuk nih. Karena lihat itu. Mbak Wid, tapi itu di anu Mbak, diklik apanya itu? Ini sudah saya minta unmute. Ya suaranya masih mute. Mute Mbak, masih mute Mbak Wida. Siang ya Iki ya. Di sana siang ya. Pagi ya. Pagi ya Bu. Suaranya belum. Mbak Wid, suaranya diklik Mbak. Lah itu gimana nunjuk? Ya nggak denger. Mbak, Mbak Wid dari tadi bingung masuk soalnya. Iya dari tadi atik itu belum. Mbak, itu loh. Nggak bisa dari remote ya? Nggak bisa ya Mas Tio di apa? Ini sudah di unmute. Iya. Ini yang tombol merah di unmute. Nah, bisa, boleh. Didekatkan. Nggak apa-apa. Ayo. Didekatkan. Lah, saya ini lagi kan di kamar saya ini dingin. Saya kan sukanya memang kalau dingin sekali ya. Jadi heater tuh nggak ada. Jadi saya maunya tuh di kamar tanpa heater. Jadinya saya masih pakai selimut.
Soalnya Nah. saya memang kata suami saya ini orang Antartika. Saya nggak punya cucu, nggak punya anak. Jadi waktu kami menikah tuh memang sudah telat sekali dan saya perjanjian kami itu perjanjian dari saya mau menikah tanpa anak. Aneh kan? Ya, makanya itu tapi cucu-cucu kakak-kakak saya itu menganggap bahwa saya ini temannya. Bukannya termasuk eyangnya tapi teman. Jadi mereka semua manggilnya tuh Nana supaya nggak kelihatan padahal Nana itu kan nenek. Oh gitu. Jadi iya Nena kalau bahasa Inggris England, kalau di Kanada tuh Nana tuh nenek gitu. Jadi semua panggil saya nenek dan mereka menganggap saya itu teman. Jadi tiap kali saya pulang ke Indonesia mereka tuh selalu menganggap bahwa mereka bercerita enak saja dengan saya tentang apa saja. Katanya Nana itu loh lebih cool daripada mamahku katanya. Soalnya kata ibu-ibunya, iya sih Bu Wici, apa-apa anak-anak diturutin aja. Mau main kemana juga boleh-boleh aja. Mungkin kalau yang nggak boleh dimakan tuh cuma patri, kata dia sama abu gosok. Loh, piye toh? Soalnya mereka mau beli apa, ya udah sana beli. Kan selalu gitu. Jadi mereka menganggap saya itu teman, bahkan cucu-cucu tetangga saya di Indonesia tuh semua menganggap saya teman. Jadi semua manggilnya Nana. Terus karena hobi saya masak, jadi mereka tuh saya ajarin masak juga anak-anak kecil ya dari mereka kecil. Jadi mereka kalau saya pulang bilang ke mamahnya, Mbok Mama itu bisa masak kayak Nana itu loh, katanya gitu. Jadi saya ajari ya Mbak Wit ya. Kalau saya baru belajar masak. Kalau saya tuh belajar masaknya tuh terpaksa. Dulu waktu saya pindah ke Kanada, tiap kali mau masak masakan Indonesia, saya selalu telepon ibu saya. Ibu gimana sih rasanya masak seperti ibu? Jadi itu terus karena terpaksa saya belajar. Diajarinnya tuh ya lewat telepon gitu. Mahal loh itu ya. Mahal teleponnya. Ya. Terus kata teman saya, ya nanti kalau pas ada teman saya sampai ngomong, ya Mbak Wit kalau ibu bilang coba dimasukin salam, ntar tahu-tahu kepalanya Mbak Wit dimasukin ke panci, Assalamualaikum. Coba dikasih salam, nanti kepalanya dimasukin ke panci bilang Assalamualaikum, katanya gitu. Udah Bu, katanya. Berapa biji salamnya? 1, kurang. Assalamualaikum, udah Bu, gitu. Jadi diketawain sama teman-teman saya itu belajar masakan Indonesia lewat telepon. Tapi sekarang udah bisa semuanya karena tiap kali pulang ibu bilang waktu ibu masih ada, tiap kali pulang udah ini gini. Jadi saya belajar benar-benar gitu. Nah, cucu-cucu kakak saya juga gitu kalau saya pulang, mereka tuh selalu minta belajar bikin pizza, bikin lasanya, bikin apa aja burger apa-apa gitu. Jadi saya bikinin masakan rumah gitu kan. Masakan rumah Kanada maksud saya. Jadi macaroni and cheese sehingga mamanya sekarang karena anak laki-laki kakak saya itu meninggal, dia jadi single mother dengan 2 anak. Jadinya mereka mulai jualan pizza, lasanya, macaroni and cheese, pokoknya masakan-masakan gitu dan berhasil. Alhamdulillah. Gitu. Ya alhamdulillah mereka itu anaknya yang kecil-kecil juga doyan semuanya. Sekarang sudah mulai besar dan karena kata mereka karena Nana selalu memacu kita untuk melihat dunia, mereka tuh jadi belajar, katanya ada harapan yang akan kita raih gitu. Dan akhirnya mereka berhasil dapat bidik misi. Alhamdulillah ya. Di university.
anak-anak dua itu. Jadi saya juga senang tiap hari itu tetap berkomunikasi mereka itu. Mereka tuh cerita yang besar mulai naksir-naksir gitu. Terus kamu ceritanya gimana? Terus namanya siapa gitu. Waktu bilang namanya ada lagu loh kayak gitu itu lagunya Leo Christie. Nana sukanya zaman kuno katanya gitu. Iya, soalnya mereka nggak kenal tuh penyanyi bangsa-bangsa Leo Christie zaman saya. Sedangkan saya kan suka sekali apalagi lagu Leo Christie yang karena saya orang Semarang jadi itu saya suka sekali lagu Pojok Cafe Simpang 5. Saya sering sampai sekarang dengarkan itu tuh soalnya saya bisa lihat videonya tentang Semarang zaman dulu kan. Nah, itulah. Jadi saya nggak punya cucu tapi saya punya anak banyak. Iya. Sama, Ya. Bu, sama. Sama cucu ya toh, Mbak. Iya. Tapi mereka selalu menganggap saya itu teman. Jadi mereka tuh bisa bercerita apa adanya, melebihin cerita ke mamahnya. Kalau dia tuh mulai jatuh cinta ya cerita ke saya. Jadinya tuh lucu gitu. Nananya soalnya jago kan. Anaknya jago manjat. Cerita patah-patahnya juga banyak. Jago cerita-cerita nih Bu Dewi, ini Mbak Mida itu ceritanya seru-seru itu. Iya, justru itu ya. Jadi menarik ya. Kalau kita misalnya bisa menjadi teman, itu ya sama anak-anak itu, mereka tuh kan senang didengar ya. Dan mereka senang mempelajari sesuatu yang baru gitu. Jadi anak-anak itu selalu haus dengan sesuatu yang baru. Nah mungkin karena Mbak Wida ini ada di Kanada gitu ya, cerita ngajarin masakan, punya sesuatu yang nggak ada di dalam keseharian mereka. Sehingga itu menarik dan tidak ada beban ya. Jadi bebas aja gitu ya. Jadi memang itu ya, kita menjadi teman dari anak-anak, dari cucu-cucu itu karena kita mau mendengarkan mereka dan kita bisa memberikan apa yang mereka mau gitu ya, apa yang mereka tanya gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi memang kalau saya melihat gini ya, anak-anak itu kita kan terbiasa dengan pola dulu tuh kita diajarin ya sama orang tua, kita menurut sama orang tua. Jadi seperti kita tuh ember yang diisi air gitu. Jadi ada air yang diisi. Dulu saya belajar di psikologi itu ada namanya tabula rasa. Bahwa setiap manusia itu lahir putih seperti kertas putih. Nanti dia diwarnai oleh kehidupan di dunia ini. Ternyata nggak begitu. Nggak begitu. Karena manusia itu ketika lahir itu sudah punya dia. Dia punya kecerdasan intelektual, punya kecerdasan emosional, punya kecerdasan spiritual yang diajarkan dari rumah ya. Dan itu sudah ada gitu. Karena mereka mesti tahu dari mana nanti mau kemana dan apa yang mereka akan perbuat di dunia ini. Itu dasar spiritual yang ada. Nah, saya melihat anak-anak sekarang itu sebetulnya bukan ember kosong. Kita belajar dari mereka karena mereka dunianya lebih luas. Jadi apa yang dilakukan Mbak Wida itu saya lihatnya seperti itu ya, api yang dinyalakan. Mereka tuh udah ada api, kita tinggal dibesarkan gitu. Sehingga semangatnya mereka tumbuh gitu ya. Jadi mereka bukan ember kosong yang perlu diisi, tetapi mereka itu adalah api yang perlu dinyalakan semangatnya ya. Bahwa sekarang itu dunia itu terbuka, kita harus setara dengan bangsa lain gitu ya. Jadi bagaimana setaranya ya, mereka nggak boleh kalah, mereka harus punya kemampuan, mereka mesti punya sesuatu. Makanya saya kemarin terinspirasi oleh cucu saya menanyakan tentang passion. Nah, kebetulan saya baca buku Ikigai gitu ya. Jadi saya lihat di situ apa sih passion gitu. Ya, jadi nah, seperti itu kan kita bisa diskusi sama mereka dan ternyata anak-anak itu punya pemikiran yang jauh ke depan. Jadi waktu saya tanya kamu mau jadi apa? Kalau dulu kan kita jadi dokter, jadi insinyur dari ini. Sekarang bukan mau jadi apa. Apa yang kamu akan buat nanti? Kalau mau besar, kamu mau bikin apa? Sekarang. Kamu mau bikin apa? Bukan jadi apa. Dan bukan kerja di mana. Iya. Tapi mereka mau gitu loh. Jadi
Jadi mereka tuh biarkan dia terbuka gitu ya. Jadi, oh kenapa itu? Kenapa itu? Karena mereka lihat di luar. Ya. Jadi itulah maksud saya. Jadi apa cara melihat ya? Itu saya belajar banyak sih. Saya belajar banyak dan saya kebetulan sekarang coaching itu menangani anak-anak milenial ya. Saya menangani anak-anak milenial yang pemikirannya jauh berbeda begitu. Ya, jadi itu aja saya kira luar biasa ini. Jadi kita sebagai kakek nenek ini kita harus bersyukur kita dikaruniai umur yang masih bisa bergaul dengan anak muda itu. Dan kita jangan berusaha pakai sepatu lama supaya mereka ngikutin kita, enggak. Kita yang Jadi ikut ya. Kita yang mengikuti, kita paling enggak update ya, karena dengan kita itu buat kita juga excited loh belajar sesuatu yang baru. Jadi jangan menutup diri juga, tapi kita punya wisdom gitu ya. Wisdom yang mungkin lebih yang mereka tidak tahu gitu. Jadi wisdom tentang bagaimana kita sopan santun. Jadi yang utama tuh kalau kita belajar di New Zealand itu mereka bukan soal pendidikan itu, tapi karakter. Jadi apa yang tuh? Mereka harus bisa bilang terima kasih, mereka harus bisa minta tolong, mereka harus minta maaf. Anak sekarang susah sekali itu. Ya 3 kata kunci itu. Mereka harus minta tolong, mereka kasih salam, mereka bilang terima kasih gitu ya. Jadi itu hal-hal yang universal di mana saja. Dan kalau mereka bisa itu, mereka menghargai orang lain, mereka bisa survive di mana saja. Itu aja bekal saya tuh jangan sampai mereka tuh jadi kebablasan gitu ya. Jadi kebablasan gitu. Jadi itu aja ya. Jadi saya sharing kira-kira yang saya tahu lah yang dari pengalaman saya dan juga saya belajar terus, masih belajar juga kepada anak-anak itu. Begitu. Mudah-mudahan menarik sekali ini Bu Dewi ini pas. Aduh, kita dapat psikolog nih malam ini dan pengalaman yang banyak ya. Ini masih lama, boleh lama, ada pertanyaan berapa lagi Mas Dio? Mungkin 2 atau 3 nggak apa-apa. Mbak Nova, siapa nih yang ada? Saya tanya dikit komen lah. Boleh Pak. Boleh tanya mumpung ada Bu Dewi nih. Bu Dewi. Terus terang saja saya merasa sangat beruntung ikut grup ini karena diajak Bu Eni dan kemudian ketemu dengan Bu Reti dan Mas Dio begitu ya. Dan ditambah lagi dengan ketemu dengan ibu-ibu dan bapak sekalian gitu. Banyak sekali yang saya pelajari. Tadinya saya orangnya agak sedikit tertutup begitu. Membicarakan cucu ini atau apa itu masalah keluarga dan sebagainya ya. Walaupun saya sudah membiasakan diri untuk terbuka mau menerima dari siapa saja begitu ya. Tapi ada sedikit keengganan. Tapi dengan diskusi yang begini saya rasakan waduh enak. Ya, kita sharing bertukar pengalaman, bertukar apa, jadi terasa plong dan enak sekali. Ya, kita tidak melihat mana yang baik, yang buruk, semuanya baik barangkali ya tergantung pada situasi kondisinya begitu. Kalau bisa ya ikut aturan-aturan yang secara apa. Tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan, misalnya seperti yang saya alami, anak saya, mantu saya hanya tersedia pada hari Sabtu dan Minggu saja untuk melihat anaknya. Tentu apa yang kami lakukan, tentu apa yang kami tahu begitu sebagai kakek neneknya. Tapi hari Sabtu dan hari Minggu ya cara mereka lah. Saya lihat cara mereka juga sangat dekat lah dengan anak-anaknya dan sering mengajak camping apa segala, itu salah satu untuk mendekatkan diri. Jadi saya sangat beruntung sekali untuk ketemu dengan ibu dan bapak sekalian. Banyak yang saya pelajari begitu. Dan saya terus terang saja Bu Dewi, memang kita harus belajar dengan anak cucu kita segalanya, termasuk juga IT itu ya yang apa ya, betul. Jadi mereka juga dengan sangat bangga dengan sayangnya, wah biar Nek, kenapa kok tiba-tiba
suaranya hilang atau gimana gitu. Oh begini Nek, katanya begini. Pencet ini. Jadi kadang-kadang kan kita sebagai orang tua atau apa dulu ya, mudah-mudahan saya sudah berubah sekarang, agak enggan menerima, apalagi sebagai dosen enggan menerima dari mahasiswa. Tapi saya sudah, alhamdulillah sudah lama berubah begitu. Jadi saya dapat kritikan atau bertanya dari siapa saja. Jadi mahasiswa saya itu kadang-kadang saya gunakan dalam tanda petik sebagai guru saya, apalagi di dalam IT. Dan itu contoh yang seperti itu saya lihat waktu saya di Belgia itu, seorang profesor, seorang kandidat doktor, master, diajarkan komputer untuk pertama kali oleh mahasiswa S1. Dan diatur semuanya, prakteknya bagaimana, dan harus ikut semuanya gitu. Dan itulah yang salah satu yang saya dapat dari dari luar begitu, bahwa kita belajar itu kepada yang tahu siapa saja, bukan kepada orang tua, yang lebih tua saja, tapi kepada siapa saja, sekalipun itu mahasiswa kita begitu, kita bisa belajar dari dia gitu. Jadi sekarang kita bisa saja belajar dari cucu kita. Jadi ini hal-hal yang barangkali ya sekali lagi kita harus menyadari bahwa zaman berubah, kita belajar dari siapa saja begitu. Itu satu. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas sharing pengalamannya dari Ibu dan Bapak sekalian, sehingga membuat saya tambah betah di grup ini begitu ya, karena saling mensupport, saling memberi semangat, sehingga yang tadinya saya agak sedikit malas untuk menulis jadi termotivasi, apalagi Mas Dio sering sekali bilang, oh kapan masuknya Pak, kapan tulisannya masuk gitu. Oh iya, Mbak Widya kapan? Iya. Oh, cepat. Suatu hal yang ini saya pamit ya Bapak Ibu, saya subuhan dulu ya Pak ya. Oh nggih. Oh iya. Mbak Widya. Ya selamat Bu. Jadi begini, pujian, encouragement itu bukan hanya ke anak kecil, ke cucu kita, tapi kita yang tua-tua ini sangat memerlukan hal itu begitu. Dan itu spirit yang sangat kita perlukan. Terus terang saja, Bu Eni komen pertama kepada, tulisannya sudah bagus ini, membuat saya semangat untuk menulis gitu. Apa ya bagus gitu. Tapi perlu, dan di sini kita dapatkan suatu hal yang di kelompok ini banyak sekali hal-hal yang positif, bergaul secara positif saya temukan di kelompok ini. Mudah-mudahan ini bisa kita teruskan dan kita pelihara begitu atau tingkatkan. Jadi terima kasih banyak Ibu dan Bapak sekalian. Saya merasa beruntung untuk bisa di dalam kelompok ini. Terima kasih. Kita belajar dari Mas Dio. Mas Dio itu anakku loh. Mas Dio itu anakku loh. Itu sabar banget. Anak sulungku lahir tahun 82. Mas Dio 84. Coba. Bisa ngomong orang tua-tua kayak gini. Ribet. Saya kadang ngomong sama Bu Nova. Nih Mas Dio nih kayak mumet kali ngadepi kita ya. Mungkin. Mungkin saya ingin cerita ya. Saya 3 tahun tuh mengajar orang tua, Bapak Ibu guru. Jadi 2009 saya lulus kuliah 2009 sampai 2013. Saya full mengajar jadi guru bahasa Inggris bilingual. Waktu itu kan ada program bilingual ya. Bilingual teacher. Saya mengajar di 4 kabupaten selama 3 tahun. Boyolali, Klaten, Wonogiri, Karanganyar, Solo, sebagian Sragen, berarti 5. Keliling per 6 bulan ngajar Bapak Ibu guru. Jadi saya terbiasa. Lumayan ya. Jadi 7 tahun. Iya, saya mengajar guru-guru. Membuka kelas pakai bahasa Inggris kayak gitu. Itu saya ceritakan di souvenir mengajar. Hebat. Ya, pengalaman. Nah ini ngomong orang tua-tua yang ribut aja.
Oh, ngetik justru salah begini. Orang tua justru ini apa ya? Jewer saya dalam arti seperti ini. Jewernya tuh jewer sangat positif itu loh. Ayo Mas Dio, ayo gini kayak gitu. Misal Pak Ismandi kirim naskah, saya sudah swasunting kayak gitu. Oh, ini luar biasa. Misal siapa baru kirim naskah atau Bu Dewi belum ikut ya yang pewarta warga ya, ikut saja teman-temannya lain. Atau memang bekerja dan berusaha. Memang bekerja masih sampai tanggal 25. Pengalaman bekerja masih banyak sebagai konselor. Bukannya akhir ya? Iya, 25 Desember masih lama lah. Iyalah, Bu Dewi pengalamannya banyak apa banget. itu? Memoir Apa itu, Mas Dio? Memoir bekerja dan berwirausaha, bekerja saja boleh, yang punya usaha juga boleh. Pengalaman jadi konselor sangat penting. Nanti saya tagih nggak apa-apa ya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Boleh. Waktu itu juga kan, waktu menulis karena cucu itu kan Mbak Reti tuh tiba-tiba. Oh iya, Kak Reti luar biasa. Mbak Reti itu yang pertama gitu, karena saya ikut ketemu Mbak Reti itu waktu bedah bukunya Pak Wardiman. Waktu itu, jadi kan saya belajar banyak dari Pak Wardiman. Mbak Reti itu buntutnya banyak. Mbak Reti ke saya ke ke Bu Nini, Mbak Reti luar biasa loh, ketika mencetuskan Pak Wardiman, ayo kita acarakan. Oh mau saja, kalau memor saya harus mengacarakan, termasuk bikin festival ini ya. Iya. Tadi saya tertarik ketika Bu Dewi Ojer menangani coaching untuk milenial ya. Saya yang magang di sini S1 sampai S3 71. Saya mengamati bagaimana menangani mahasiswa magang ya, S1 maupun S3 tentunya perlakuannya beda ya. Yang sudah sepuh, yang masih umur 19 sampai 22 itu kan S1 ya. Nanti 23 sampai 30, 40, 50 ada. S3 magang di tempat saya. Misal tiba-tiba seperti ini, Mas Dio anak saya rewel atau apa, atau pas meeting anak saya ikut boleh, oh sangat boleh dan sebagainya. Itu hal-hal yang berwarna. Kalau yang misalnya bagaimana mengkondisikan mahasiswa yang S1 katakanlah, yang komunikasi atau jurusan apapun, kita harus tanya dulu. Bias kalau dulu kan kita datang ke perusahaan bengong, oh sekarang tidak. Anda harapannya apa di Diomedia? Apa yang Anda akan lakukan merespon seperti itu. Jadi saya justru menjadi pendamping mereka, mensupport mereka, kemudian mereka juga mensupport kita. Jadi sama-sama kolaborasi. Itu mungkin mereka jadi nyaman, jadi enjoy seperti itu. Terus saya membiasakan di kelompok mereka menyapa dan sebagainya itu harus dibiasakan mungkin itu. Jadi nyaman seperti itu karena misal semester depan saya sudah mendapat informasi UMS saja sudah 70 yang daftar, UMS belum yang lain. Mungkin sampai 200, 300, 500 katakanlah saya akhirnya membuat divisi untuk menangani teman-teman yang ingin belajar penerbitan. Belajar penerbitan itu sangat luas. Sekarang misal saya ingin bertanya kepada teman-teman atau anak-anak sekarang ya, misal kemarin Deddy Corbuzier presentasi katakanlah, kamu ingin jadi apa? Saya ingin jadi YouTuber, saya ingin jadi IT. Semua begitu ya. Saya ingin jadi apa? Menjadi konten kreator atau apa? Maka posisi magang di Diomedia sangat bervariasi. Bayangkan ya, 10 hari ada yang posting pertama aja sudah dua feeds itu 20 poster. Kemudian per hari itu 4, berarti berapa? 60 poster. Bagaimana supaya rapi, kemudian seragam, terus konsepnya bagus. Nah, kan kita butuh anak-anak muda yang kreatif. Nah, kita bisa berhasil dan itu saya tertantang untuk bersama anak-anak muda itu dan mereka sangat senang. Itu yang kemarin pembukaan itu ada Bugi Bagas, itu penyanyi sedang belajar membuat lagu dan produksi lagu. Kita malah beri kesempatan untuk tampil seperti itu contoh. Terus moderatornya kan suka saya support, kamu untuk presentasi sangat bagus. Terus yang satu yang saya Kak Bila itu desainnya bagus, kita jadikan konseptor. Terus teman-teman yang lain jadi meneruskan, jadi konsepnya itu satu orang, yang lain sebagai pendorongnya, jadi semacam penerusnya seperti itu, sebagai meneruskan desainnya, kan jadi seragam, rapi dan sebagainya. Nah itu kita mendukung seperti itu dan mereka sangat senang. Oh kolaborasi seperti ini, akhirnya kan kompak, jalan dan sebagainya. Nah
Bapak Ibu hari ini luar biasa membahagiakan cucunya dengan beragam cara ya. Dan saya, ibu saya, Kan bapak nggak saya ada yang juga. salah ya. Nggak Iya, ada yang salah kok. Nggak ada, kita sama-sama belajar. ya, bapak ibu saya juga seperti itu. Nah, apalagi kalau sudah punya cicit itu rasanya luar biasa. Lebih dari cucu katanya. Iya. Bu Dewi Iya. kenapa nama panggilannya jadi Mayang ya? Iya, Oh, oma tersayang. Mayang itu dari Mama Eyang. Mama Eyang. Kan Oh ya, oma anak-anak tersayang. anak-anak saya manggilnya Mama. Terus ya jadi Eyang kan, tapi Oh, kan iya, iya, pengennya iya. nggak mau dipanggil Eyang gitu, mau dipanggil Mayang saja. nenek, tapi nggak mau nenek-nenek gitu kan. Jadi kecentilan aja, jadi Mayang. Jadi waktu itu panggilan Mayang sama Kiki itu pada saat anak saya hamil, anak saya yang pertama hamil. Jadi waktu pertama anak saya hamil tuh kita panggil tuh sudah gitu kan, ini apa si bayi ini ya udah pas waktu mereka udah bergerak-gerak gitu ya. Terus ini Mayang nih Kiki gitu. Jadi kita tuh membahasakan diri tuh Mayang dan Kiki tuh udah dari dulu gitu. Oh, Jadi gitu. udah Mama Eyang sama Kiki. Kiki tuh Aki gitu kan. Tapi kalau Aki-Aki kan nggak enak gitu Kelihatan kayaknya ya. gimana gitu ya. Kalau Pak Iswandi, GP, Grandpa. Panggilan Iya. kesayangannya. Eni, ada Nena, tadi kan Bu Wida tuh Nana. Nana. Jadi anak-anak sekarang tuh nggak punya gitu ya kakek nenek eyang oma opa biasa gitu ya, tapi namanya kan Nama jadi udah lain, macem banget gitu kan gitu. Memo gitu ya, memo SBY. Iya itu kan memo gitu, ada macam-macam. Ya udahlah biarin gitu. Jadi itu awalnya gitu Mama Eyang gitu, jadi Mayang gitu. Iya. Prinsipnya kira-kira sama Bu Dewi dengan saya. Saya disebut dipanggil Datuk itu agak terlalu terlalu loyal. Terlalu tua gitu ya Pak ya. Makanya saya bilang, panggil saja deh Grandpa atau GP gitu. Iya. Kemudian neneknya kan seharusnya Grandma. Iya. Tapi nggak mau neneknya dipanggil Grandma, panggil aja nenek. Nenda. Biar dimanja katanya, biar dimanja. Oh. Sama cucu. Iyalah, gimana enaknya lah begitu. Iya, gimana enaknya deh. Iya. Jadi pada kesempatan ini saya juga menyampaikan terima kasih ke Pak Mas Dio itu yang bukan saja bisa ngomong kita, tapi juga sangat sabar dalam. Jadi editor itu harus sabar begitu rupanya. Saya coba tulisan saya baca lagi tadi, masih ada kesalahan-kesalahan begitu. Waduh. jadi editor itu memang perlu kesabaran gitu. Dan kemudian juga alasan utama saya menulis ini mengikuti ajakan Bu Eni adalah karena saya ingin saya ini bukan romantis begitu ya. Jadi tidak bisa bercerita dengan anak cucu begitu. Tapi saya lahirkan melalui cerita saya, melalui sama dengan tujuan dengan ibu-ibu tadi. Mudah-mudahan tulisan saya ini dibaca oleh anak cucu saya. Dan di situ mereka tahu bahwa saya itu sangat mencintai mereka begitu. Dan tahu apa yang saya kerjakan begitu. Jadi kemana pergi saya, begini ceritanya. Iya, itu pertama saya. Jadi terbit atau tidak terbit, tapi syukur terbit. Bagi saya akan teruskan. Itu menambah tekad saya untuk menulis terus begitu. Oh iya. Ini sebagian sudah saya bungkusi. Hebat Mas Dio. Hebat. Bisa saya cicil lagi. Yang transformasi ini nunggu korektor saya untuk ngerekap, sama saya juga ikut mendampingi. Jadi yang transformasi kemungkinan naik cetak ya awal Januari sama hantu kayak gitu. Ada tema memang pernah melihat hantu tuh Mbak Eni ikut sama Pak Mimbar. Jadi yang horor pun kita bikin kayak gitu. Iya. Saya pikir hemat saya dan mungkin sangat penting Bu Dewi sudah ini persiapan menulis memoir tunggal menjadi coach kayak gitu. Iya. Itu sangat dibutuhkan pengalaman. Iya loh, Bu Dewi itu pengalamannya banyak tuh tadi dengar ceritanya. Mesti ditulis tuh. Iya, memang Bu. Jadi saya waktu itu kan saya kerja di Badan Standarisasi Nasional. Saya di Badan Standarisasi Nasional yang tahu SNI Bu, Standar Nasional Indonesia. Pak Bambang.
Bambang Setiadi. Setiadi. Bambang ya. Prasetya, ada dua Bambang Bambang Setiadi. karena Bambang Prasetya atau Bambang Setiadi ya. Dua-duanya dulu kepala BSN. Ya, kepala BSN ya, Ibu. Iya. Jadi kalau dengar SNI apa yang terbayang sama Bapak? Yang Ibu pernah dengar nggak tentang SNI? Ya, standarisasi produk-produk atau apa begitu. Iya. Helm. Nah, kan helm lah. Helm. Yang rame kan helm dulu ya. Iya. Jadi dikenal. Itu helm itu kenapa helm menjadi fenomenal orang sampai sekarang itu tahun 2010 Bu. Saya orang yang di belakang layar itu. Jadi itu saya mau nulis tentang helm tapi nanti nggak diskusi sama Mas Dio ya apa itu. Jadi ceritanya begini. Waktu itu kita tuh harus memakai helm tuh dari tahun 90-an. Nah, tahun 2010 itu ada undang-undang lalu lintas. Itu undang-undang lalu lintas itu diterapkan. Di dalam undang-undang lalu lintas itu dituliskan bahwa pengendara roda 2 harus menggunakan helm ber-SNI gitu. Ya, jadi rame. Itu masuk di undang-undang gitu ya. Nah, waktu itu saya baru di BSN, kemudian Pak Bambang Setiadi bilang gini, Bu Dewi ini, wah ada yang senang, wah gaya SNI masuk undang-undang. Tunggu dulu, gaya dulu SNI undang-undang. Nanti SNI-nya bisa jadi kambing hitam. Gitu kan? Betul. Gimana caranya? Jadi waktu itu cuma mikir gimana caranya SNI ini tidak menjadi dikambing hitamkan gitu. Karena orang kan udah pakai helm dari tahun 90-an. Nggak pakai SNI kan? Ada helm yang dari luar negeri, helm balap, helm macam-macam gitu kan? Jadi gimana caranya? Jadi saya waktu itu dikasih tantangan seperti itu. Gimana Bu supaya ini SNI-nya ini jangan dijadikan kambing hitam. Terus gimana caranya ya? Terus saya terinspirasi sama Rudy Khairuddin yang masak-memasak. Ya, masak-masak. Nah, di mana itu terinspirasinya? Karena waktu itu kan baru dia masak dulu ada Wokwitian ya. Tapi di luar negeri. Di Indonesia Rudy Khairuddin. Dia memasak itu jadi proses menyajikan makanan itu mulai dari bahan bakunya apa, bumbunya apa, kemudian racikannya gimana, terus masak sampai jadi dihidangkan. Nah, saya terinspirasi dari situ, jadi saya bedah itu SNI helm. Apa sih kelebihannya helm SNI helm itu? Standar nasional. Ternyata dia melindungi dari mulai bahannya, prosesnya sampai diuji. Ada 9 parameter yang uji tuh, ditusuk, dibanting segala macam. Jadi saya memvisualisasikan seluruh proses pengujian helm itu yang 9 parameter tadi dalam bentuk video. Ya. Jadi orang melihat, oh ini loh, helm ber-SNI itu melindungi kepala gitu ya. Jadi kepalanya itu yang paling berarti. Jadi ada bungkusnya dan sebagainya. Jadi saya pikir itu dulu dan sekarang kan Bu Eni juga masih helm gitu kan. Itu udah berapa tahun yang lalu. Waktu itu sampai trending Bu. Jadi saya itu bekerja sama dengan komunitas bikers. Saya bekerja sama dengan polisi karena polisi lalu lintas yang menangkap itu kan. Karena undang-undang lalu lintas, jadi polisi lalu lintas yang menangkap di orang helm. Nah, bikers itu waktu itu polisi sedang mengkampanyekan safety riding. Kalau safety riding kan mesti pakai helm. Jadi saya ngumpulin bikers itu yang dari Yamaha, dari Suzuki, dari macam-macam, pakai helm ber-SNI. Kita bikin namanya SNI Tone. Itu dari jembatan Suramadu, dari Surabaya sampai ke Jakarta lewat kota-kota itu. Kita kerjasama sama komunitas, sama produsen helm juga. Terus ada trade-in, tukeran. Kalau udah punya helm lama, boleh ditukar sama helm baru yang ber-SNI gitu ya. Jadi, nah itu nggak ada tuh cerita itu. Padahal dulu dari trending topik itu masuk di YouTube itu apa namanya masuk 10 besar lah itu makanya. Itu saya kira itu fenomenal juga. Jadi nanti tapi saya judulnya apa belum tahu nanti. Tapi saya belakangan kata Mas judulnya belakangan. Kata tapi Mas saya akan menuliskan itu. Iya, Reti juga bilangnya gitu, tulis saja judul belakang. Iya, judul saya belakangan. nemu judul pas lagi wudhu. Iya, tuh Mbak, ini luar biasa. Wudhu, lo kok nemu judul. Langsung belum sholat.
saya tulis dulu di coretan, keburu hilang. Iya. Bu Dewi, pandemi ini banyak ya produktif menulis. Apa? Pandemi ini produktif menulis. Bu Oh Dewi. iya, jadi saya ikut buku-buku antologi ya. Jadi antologi yang penulisnya rame-rame gitu. Jadi saya punya buku yang saya tulis sendiri satu gitu. Namanya Ojar, nama saya. Optimalkan diri dengan terus belajar gitu. Jadi terinspirasinya orang lain bilang, Bu Dewi kok masih umurnya udah di atas 60 tapi masih belajar gitu. Saya belajar coaching, saya belajar apa gitu ya. Karena pandemi ini saya banyak belajar. Ya karena banyak waktu di rumah jadi saya belajar online semua kan, bisa dari mana-mana gitu kan. Jadi ya udah bikin buku Ojar itu, optimalkan diri dengan terus belajar. Jadi kita nggak akan pernah berhenti belajar selama kita masih sehat, masih mampu gitu. Jadi acara kan belum Bu Dewi bukunya? Apa? Sudah di launching? Oh boleh Mas Dio, boleh. Nah itu pertanyaannya, kita launching bareng-bareng, tidak harus dari penerbit media, enggak. Oh Pak Awan Enggak. Gramet. Boleh. Nanti Iya. saya ini. Tahun depan ya atau? Iya tahun boleh, depan. boleh nanti kita Tahun depan ya. Ini Iya. udah deket Natal. Iya, ini udah deket nih, udah tahun depan udah di depan pintu. Iya. Penting, jadi kita memperpanjang usia, termasuk memperpanjang umur karya kita. Iya betul. Memperpanjang umur buku itu penting. Iya. Sangat penting mengenal kepada publik. Kita bikin webinar karena kan zaman sekarang lebih mudah mengacarakan seperti ini. Kan tidak mungkin kita bikin acara 10 hari di hotel dengan mendatangkan Mbak Eni atau Bu Dewi dan sebagainya, Pak Iswani dari Bogor, dari Jakarta macam-macam atau dari Jogja. Iya bisa sih, tapi model tiket ya kan? Iya betul. Ya, kita kembali ke Mbak Eni mungkin sudah Mungkin udah lumayan lama. waktunya ya. Iya, nggak terasa. Tapi ini menarik banget loh, ini benar-benar menyenangkan nih. Terima kasih Bapak Ibu sharingnya. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ini keder loh Bu, baca CV-nya. Mati aku, nih penulisnya pinter-pinter. Aku grogi duluan tadi baca. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan kita semua sehat ya, masih bisa berkarya gitu, masih beramal kan bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi saya kembalikan ke Mas Dio ya untuk ditutup. Atur nuwun. Mbak Eni yang luar biasa menjadi moderator malam hari ini untuk obrolan buku Memoir Bahagia Bersama Cucu Tercinta yang sebagian sudah saya bungkus. Ini nanti saya telepon yang sudah selesai bungkus mau diambil oleh kurir JMT. Yang belum berarti dilanjutkan besok. Kita masih ada 8 hari lumayan ya. Tapi Bapak Ibu bisa ikut di jam mana saja. Yang paling rajin adalah masih Pak Mimbar. Monggo yang Mimbar nomor 1. Nomor 1 luar biasa. Nggak kuat saya tadi ngegoler dulu tadi sore. Iya saya 1,5 jam pasti istirahat, sholat duhur terus istirahat kayak gitu. Nanti 11:30 mulai kayak gitu. Sampai jumpa besok jam 9:30. Besok temanya adalah memoir mainan masa kecil. Memoir mainan masa kecil nanti modelnya Bu Iis, pengawas sekolah Ciamis ya. Memoiris ini luar biasa sekali. Sampai jumpa dan jangan lupa mencicil memoir tunggal. Itu penting sekali. Ya 6 bulan lah selesai ya. Kita acarakan Festival Memoir dan Memoris 2022. Atau mungkin kita nanti misal bukunya Mbak Eni, Mbak Reti atau Pak Iswandi itu kita launching bareng-bareng. Mungkin 2 memoiris tunggal atau 3 kayak gitu. Jadi malam 3 memoir atau apa kayak gitu loh. Misalnya malam 3 memoiris kayak gitu bisa, atau satu-satu juga bisa. Kita perlu mengacarakan termasuk bukunya Dewi Oja, tidak harus dari penerbit enggak. Kita semua karya itu kita sejajarkan, tidak harus dari penerbit. Karena apa? Saya pun masih membeli buku-buku dari penerbit lain kayak gitu. Karena produk manusia, terutama buku adalah produk intelektual yang memberi pelajaran sangat berharga. Seperti itu. Bapak-Bapak Ibu mohon maaf, tidak terasa ya sudah 9:30, jadi kita bisa istirahat dulu untuk kita lanjutkan kegiatan hari esok. Terima kasih banyak telah mendukung Festival Memoir dan Memoris Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu, selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam.
Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai ketemu lagi. Terima kasih Bu Eni. Semuanya. Mbak Revi, Bu Nini, Bu Dia. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Live dulu ya. Live.